Cincin ini tidak sekedar aksesoris yang digunakan di tangan panjenengan ya, tapi cincin ini memiliki kodam di dalamnya. Dan mengenai penjelasan mengenai cincin-cincin berkodam ini, silakan simak di video ini sampai tuntas. Cincin berkodam ini merupakan sebuah sarana spiritual yang memang berasal dari aksesoris cincin yang biasanya dikenakan wanita atau pria. Cincin ini memiliki bentuk bermacam-macam, mulai dari yang memiliki mata cincin ya, atau memiliki wujud fisik tertentu ya, dimana wujudnya seperti harimau, naga hingga mata ular. Secara umum cincin ini memang diperjualbelikan secara umum di pasaran ya, dan memang mudah didapatkan. Hanya saja yang membedakannya dengan cincin yang saya hadirkan adalah cincin ini sudah diproses energi dan dijadikan sebagai tempat tinggal kodam. Jadi dengan kata lain, cincin-cincin ini sudah saya isikan dengan kodam, sehingga cincin-cincin ini memiliki energi spiritual yang bisa diperuntukkan untuk perlindungan rezeki, asmara, kesehatan, hingga pagar gaib. Ya, secara khusus saya menghadirkan sarana bertuah ini sebagai upaya batiniah untuk membantu Anda agar terhindar dari serangan gaib seperti santet, guna-guna, pelet, dan berbagai ilmu sihir hitam lainnya. Nah, Anda sendiri tahu ya bahwa Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya menarik yang muncul dari background histori suatu suku yang berbeda. Banyak sekali budaya yang ada di negara kepulauan ini, salah satunya adalah ilmu sihir. Nah, jika berbicara ilmu sihir, masyarakat Indonesia pasti akan langsung mengkaitkannya dengan santet ya. Santet sendiri menjadi salah satu cabang ilmu hitam yang biasanya digunakan untuk mencelakai orang lain. Nah, jenis ilmu hitam ini akan menyerang korbannya dari jauh melalui gangguan-gangguan makhluk halus yang bisa Anda ketahui keberadaannya melalui beberapa tanda. Nah, untuk itu saya akan sebutkan mengenai 5 tanda jika Anda terkena santet dan guna-guna. Tujuannya agar Anda ini segera bisa melakukan pencegahan ya, agar tidak semakin parah santetnya. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu Anda merasa mudah marah dan lepas kendali. Nah, salah satu tanda Anda terkena santet dan guna-guna yang paling mudah dikenali adalah Anda menjadi mudah marah serta lepas kendali. Marah merupakan wujud emosi yang wajar jika terjadi di kehidupan sehari-hari. Tetapi orang yang kena santet akan mudah sekali marah dan selalu lepas kendali sehingga bisa mencelakakan orang lain. Terus yang berikutnya itu tandanya adalah Anda menjadi berpaling dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Berpaling dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan tanda paling jelas jika Anda terkena santet dan guna-guna. Biasanya orang yang sudah terkena ilmu santet akan merasa enggan untuk tunduk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan orang tersebut sudah tidak mau mengakui keberadaannya dan berpaling begitu saja. Maksudnya keberadaan dari Tuhan itu sendiri. Terus yang ketiga ini ya, Anda akan terlihat tampak linglung ya. Orang yang terkena ilmu santet dan guna-guna akan mengalami kesulitan dalam memfokuskan pikiran. Ini membuat dirinya akan tampak linglung ya, sehingga peristiwa tersebut termasuk sebagai tanda Anda terkena santet atau guna-guna. Dan lebih parahnya lagi ya, orangnya ini memiliki kesulitan dalam memfokuskan pikiran, dan ini bisa membuat orang tersebut turut mengalami permasalahan dalam merespon omongan orang lain. Terus ini yang selanjutnya ada tanda yaitu terlihat ya, dia ini jadi sering tertawa dan menangis tanpa sebab. Normalnya ya orang itu akan tertawa atau menangis dikarenakan suatu hal, seperti melihat video yang lucu atau yang menyedihkan. Tetapi orang yang kena santet dan guna-guna akan sering tertawa dan menangis tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena ya adanya ilmu sihir serta jin yang menempel pada tubuh seseorang yang sudah kena santet. Terus selanjutnya ada pula ya
tanda di mana menunjukkan bahwa dia enggan diam berada di rumah ya. Terakhir ya, ini bukan tanda terakhir sebenarnya, masih banyak tanda-tanda lainnya ya. Jadi kalau orang terkena santet itu ya, atau guna-guna itu perasaannya itu tidak betah di rumah, enggan untuk berada di rumah, enggan untuk diam di rumah. Ini disebabkan oleh ilmu sihir tersebut membuat orang yang kena santet menjadi benci terhadap keluarganya sendiri. Tidak hanya itu ya, jika berkomunikasi dengan keluarga pun orang yang kena santet akan tampak keras dan kasar. Nah, dari sini ya Anda pastinya juga sudah paham ya bahwa santet itu adalah upaya seorang yang tidak menyukai dengan sikap iri dengki untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh khususnya ya, dengan menggunakan ilmu hitam. Jadi seperti itu ya, biasanya santet ya kerap kali dilakukan oleh orang yang mempunyai dendam lantaran sakit hati ya kepada orang lain ya, mempunyai dendam sakit hati kepada orang lain. Nah, santet sendiri dapat dilakukan sendiri jika orang tersebut memang sudah mempelajarinya sejak lama, maupun ya dengan bantuan seorang paranormal atau dukun ya. Santet ada bentuk dan ciri-cirinya. Nah, Anda harus mengenali ini agar Anda ini juga sadar lebih awal. Meski bentuk dan ciri selalu berbeda-beda, namun ada beberapa tanda-tanda umum yang bisa digunakan sebagai panduan untuk melakukan deteksi awal apakah santet tengah menyatroni sebuah rumah atau tidak. Nah, jika tadi adalah tanda-tanda ya Anda terkena santet ya, nah ini tanda-tanda jika rumah Anda ini terkena serangan santet ya. Yang pertama itu biasanya terlihat munculnya lesatan cahaya mirip api berwarna merah yang jatuh di atas rumah atau melesat masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian satu persatu penghuni rumah akan jatuh sakit ya. Bahkan ada kemungkinan akan meninggal dunia secara mendadak. Terus saat malam hari itu biasanya terdengar suara reruntuhan pasir atau suara benda yang jatuh. Namun saat dicari benda tersebut tidak nampak wujudnya. Biasanya santet ini sudah bekerja dan bisa masuk ke dalam keluarga tersebut. Nah, jika terdapat benda kiriman atau santet yang terdengar dengan suara letusan seperti petasan atau ban pecah, bisa dipastikan jika santet tersebut gagal ya. Namun jika ciri santet gagal itu ya adanya bunyi letusan dan kondisi rumah atau keluarga itu kembali harmonis. Kemudian ya, ketika rumah sepi ya, entah dari mana asalnya terdengar suara bising atau berisik. Nah, ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa rumah Anda terkena santet. Nah, rumah yang tidak dipergunakan untuk ibadah itu biasanya akan mudah dimasuki ilmu sihir. Kekuatan sihir ini biasanya dimiliki oleh bangsa jin dan iblis. Terkadang jika tak sengaja ya, rumah yang biasanya dalam kondisi sepi, entah tak diketahui asalnya dari mana, terdapat suara aneh atau bising yang tak biasa. Terus selanjutnya ya, tanda rumah terkena santet itu ya saat di dalam rumah yaitu tercium bau busuk yang tidak diketahui asalnya. Nah, bersamaan dengan terciumnya bau busuk ini, kadang di dalam rumah juga muncul lintah atau cicak di mana-mana. Jin suruhan atau energi negatif yang mengirimkan santet itu juga bisa menyusup melalui perantara hewan yang ada di dalam rumah korban ya, salah satunya yakni cicak ya. Terus kemudian ya, hawa di dalam rumah terasa sangat gerah dan panas. Ini menunjukkan bahwa rumah Anda ini sedang terkena serangan santet ya. Bukan hawa gerah atau panas karena cuaca ya, melainkan situasi rumah ini mendadak menjadi tidak nyaman ya, membuat penghuninya malas beribadah dan emosi yang tinggi. Nah, hal-hal kecil akan menjadi sebuah masalah yang besar karena campur tangan dari energi yang dikirimkan tersebut. Dan perlu Anda ketahui ya, santet atau serangan gaib lainnya biasanya dilibatkan dalam persoalan apapun seperti urusan asmara, pekerjaan, persaingan bisnis dan jabatan, dan berbagai bidang lainnya. Biasanya ya, sihir, santet atau guna-guna atau ilmu sihir hitam lainnya itu dikirimkan oleh orang yang merasa kalah saingan dengan Anda ya, dan dia mencoba menjatuhkan Anda dengan cara licik. Dan Anda tak akan tahu kebanyakan mereka yang mengirim sihir ini ya, mengirim santet ini bisa saja berasal dari keluarga Anda sendiri ya, atau teman dekat, rekan kerja hingga saingan bisnis. Gawatnya lagi ya,
serangan santet tersebut itu tidak hanya mengenai diri Anda, tetapi bisa saja dikirimkan ke keluarga Anda seperti anak dan istri. Memang ya, jadi sangat tepat ya bila kita mengatakan betapa kejamnya pelakunya yang mencoba mencelakai kita atau mencelakai keluarga kita dengan cara gaib ini. Karenanya ya, untuk menghindarkan diri Anda dari serangan gaib tersebut, saya secara khusus menghadirkan cincin-cincin berkodam untuk proteksi gaib Anda, yang mana cincin ini memiliki khasiat membantu membukakan aura kerezekian, pengasihan, kewibawaan, kesehatan, dan aura lainnya yang berkaitan dengan hajat-hajat Anda ya. Terus membantu menyerap dan mendatangkan energi kebaikan dari berbagai penjuru. Lantas membantu menjauhkan dari energi negatif yang menutup energi kebaikan, keberuntungan, dan keberlimpahan pada diri Anda. Terus selanjutnya, cincin ini juga memiliki energi yang membantu meningkatkan insting kerezekian Anda, sehingga Anda akan lebih mudah menangkap peluang atau situasi apapun yang mendatangkan rezeki kepada Anda. Kemudian energi positif kodam yang ada dalam cincin ini akan membantu Anda semakin tenang, membuat Anda semakin cerdas, penuh ide, yang mana nantinya bisa membantu memudahkan Anda untuk membuat perencanaan terhadap bisnis, pekerjaan, atau urusan asmara panjenengan, sehingga ya usaha, pekerjaan, atau urusan-urusan Anda ini akan semakin mudah menemukan jalan yang terbaik seperti itu ya. Terus selanjutnya ya, cincin berkodam ini memiliki energi yang membantu untuk memagari diri Anda dari semacam musibah kerezekian, musibah asmara, kesehatan, dan lain-lain ya. Terus energinya juga meningkatkan kekuatan spiritual Anda agar Anda ini mudah membaca situasi yang menjauhkan Anda dari musibah. Nah, energinya ini juga akan memagari Anda dari serangan lawan yang mencoba mengacaukan, bisa jadi lahan bisnis Anda, tempat kerja, hingga rumah tangga Anda. Energinya akan membantu pula untuk meningkatkan insting bisnis Anda seperti itu ya, sehingga sewaktu-waktu bisa saja muncul untuk ide semacam ide. Anda bisa memiliki ide untuk membangun bisnis baru atau inspirasi-inspirasi tertentu yang bisa memperluas kerezekian panjenengan. Terus selanjutnya, cincin berkodam ini membantu Anda untuk mengetahui ya mana orang yang baik untuk Anda ataupun orang yang kurang baik untuk Anda. Selanjutnya, energinya juga membantu Anda menjauhkan dari orang-orang yang berniat buruk pada Anda. Kemudian energinya juga membantu mendatangkan orang-orang yang memiliki energi positif yang baik untuk kesuksesan, kesejahteraan, dan keharmonisan kehidupan Anda. Selain itu, buat yang lajang ya, energinya ini juga membantu untuk meluluhkan hati lawan jenis. Ini juga cocok ya untuk suami istri yang mana pasangannya mungkin hatinya sedang keras-kerasnya. Nah, terus selanjutnya ya, juga membantu meningkatkan insting ya, meningkatkan insting Anda sehingga Anda akan lebih mudah menemukan solusi. Misalnya jika ada saingan atau lawan yang mencoba mengganggu Anda akan semakin tenang dan bisa berpikir jernih sehingga Anda akan menemukan solusi untuk mengatasinya. Terus manfaat lainnya ini juga membantu Anda lebih dekat dengan klien-klien Anda, partner kerja Anda, atau membantu mendekatkan jodoh Anda semacam itu ya. Dan juga ya memiliki manfaat lainnya seperti membantu Anda ini lebih tenang saat menghadapi berbagai situasi yang Anda hadapi saat bertemu dalam kondisi yang sekiranya membuat panjenengan tidak nyaman. Terus selanjutnya, energinya ini membantu Anda untuk memahami sikap dan perilaku orang-orang yang ada di sekitar Anda ya, bisa rekan kerja, teman, atau klien panjenengan ya, sehingga Anda ini akan lebih mudah akrab dengan mereka. Terus selanjutnya, manfaatnya yakni membantu mengurai energi negatif yang membuat Anda mudah marah, gusak-gusuk, atau sikap buruk lainnya. Energinya juga akan membantu Anda untuk selalu bersemangat untuk menjalani hari Anda dengan penuh kebahagiaan dan semangat. Lantas, bagi Anda yang mencari solusi perlindungan gaib ya, Anda bisa menggunakan sarana cincin bertuah dengan energi kodam ini. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa datang langsung ke kantor saya di Semarang atau Kudus, atau Anda bisa melakukan pemaharan jarak jauh ya. Namun ada baiknya ya, sebelum melakukan pemaharan ya, Anda
ada baiknya konsultasi dahulu dengan saya ya, agar Anda lebih paham sekiranya cincin mana yang cocok dengan kebutuhan spiritual panjenengan. Let's